Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-176 dari surah An-Nisa, yaitu ayat yang terakhir dari surah An-Nisa. Ayat ini menerangkan tentang hukum pembahagian warisan, khususnya apabila yang meninggal dunia itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang akan mewarisinya dan tidak pula memiliki orang tua yang akan mewarisinya. Jadi tak punya anak, tak punya orang tua, tak punya ayah, tak punya ibu. Orang yang meninggal dunia yang tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah dan ibu, ini disebut sebagai kalalah. Kalalah. Ada kalanya perkataan kalalah ini dipakaikan kepada mayat yang meninggal, ada kalanya dipakaikan juga kepada ahli waris yang mewarisi harta mayat tersebut. Kalalah. Ayat ini menerangkan tentang hukum kalalah, yaitu apabila kalalah ini kita bawa kepada makna yang mewarisi. Siapa yang mewarisi? Yang meninggal itu tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua. Bermakna siapa yang dimiliki oleh si mayat tersebut? Umpamanya ia hanya memiliki saudara saja, saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan ini dapat berapa dari harta mayat itu tersebut? Nah, kalau laki-laki dapat berapa, kalau perempuan dapat berapa, kalau yang mewarisi satu orang dapat berapa, kalau yang mewarisinya lebih dari satu orang dapat berapa. Nah, inilah yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu ayat ini menerangkan tentang pembahagian warisan, khususnya apabila yang meninggal dunia itu adalah seseorang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua sebagai yang mewarisi harta bendanya. Kemudian apabila kita lihat ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, nampak tidak erat hubungannya, karena ayat sebelumnya menerangkan tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpegang teguh kepada agama Islam,
maka mereka itu akan diberi balasan oleh Allah, yaitu di akhirat akan dimasukkan ke dalam syurga, kemudian akan dilimpahkan karunia, kemudian di dunia ini pula diberikan taufik, yaitu dimudahkan untuk menempuh jalan yang lurus untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat sebelum ini menerangkan tentang kelompok orang-orang yang beriman yang diberi janji oleh Allah berupa balasan kebaikan. Tiba-tiba sekarang ayat menerangkan tentang pembahagian warisan. Nampak tidak ada kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelum ini. Tapi bagi siapa yang memperhatikan dengan teliti, maka menjumpai bahwasanya ayat ini ada keterkaitannya. Karena sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini, ayat-ayat Al-Quran itu antara satu dengan yang lainnya adalah seperti mata rantai, yaitu saling kait mengait. Apa kaitannya? Kaitannya apabila di dalam ayat ini kita lihat ada perkataan nanti apabila seseorang telah mengetahui hukum warisan ini, maka hendaklah dia menjalankan hukum warisan ini. Yaitu apabila memang ia sebagai ahli waris yang akan mewarisi, maka jalankan hukum warisan berapa? Memiliki bahagian dari warisan, ambil bahagian tersebut, jangan lebih dari bahagian yang telah ditetapkan. Jangan bagi menurut sesuka hati, tetapi bagilah seperti yang Allah tetapkan. Membagi seperti yang Allah tetapkan berarti menempuh jalan yang lurus. Nah, ayat sebelum ini adalah tentang Allah memberikan petunjuk sehingga menempuh jalan yang lurus. Nah, ada kaitan. Jangan tetapkan pembahagian warisan. Jangan tetapkan pembahagian warisan itu seperti yang kita kehendaki sendiri. Kemudian apabila kita menetapkan pembahagian warisan itu sendiri dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, bermakna kita itu telah tersesat. Nah, apabila tersesat, mungkinkah akan dimasukkan ke dalam surga nantinya? Tidak, karena yang tersesat nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Mungkinkah akan mendapat karunia Allah nantinya di akhirat? Tidak. Yang tersesat mungkinkah akan berada di atas jalan yang lurus di dunia ini? Tidak. Jadi ada kaitan juga antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, yaitu kaitannya adalah pada ayat sebelum ini orang yang beriman dan berpegang teguh kepada agama, yaitu akan diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan juga karunia dan juga taufik dari sisinya. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama, maka buktikanlah dengan menjalankan hukum warisan. Nah, ini dia ayat yang terakhir. Maka jalankanlah hukum warisan yang telah diketahui itu. Apabila mau menjalankannya, maka Allah akan menepati janjinya. Nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga dan akan diberikan karunia. Kemudian di dunia akan mendapatkan taufik dari sisi Allah. Atau dengan perkataan yang lain yang lebih mudah, yaitu apabila ingin dimasukkan ke dalam surga nantinya dan ingin memperoleh karunia dari sisi Allah nantinya, dan ingin mendapatkan taufik di dunia ini pada masa sekarang ini, maka apabila ada hukum-hukum Allah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, maka jalankanlah hukum tersebut. Seperti hukum warisan yang Allah sebutkan di dalam ayat yang terakhir ini. Mau menjalankannya, maka surga menanti, karunia disediakan, dan taufik akan diberikan. Ini kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelum ini. Ada lagi ulama tafsir menerangkan tentang bahwasanya meskipun ayat ini tidak begitu erat kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, tetapi ayat ini
kaitannya adalah dengan permulaan surah An-Nisa, karena ayat ini ayat yang terakhir dari surah An-Nisa. Awal surah An-Nisa adalah menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, termasuklah hukum warisan. Pada ayat yang ke-12 di awal surah An-Nisa sudah diterangkan juga tentang pembahagian warisan, khususnya tentang hukum kalalah. Kalalah tadi sudah kita sebutkan, yaitu seseorang meninggal dunia dan dia tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan orang tua. Di ayat yang ke-12, nah, saudara-saudara yang mewarisi orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua ini, saudara-saudara yang dimaksudkan itu adalah saudara-saudara seibu saja. Nah, yang sekarang ini adalah saudara-saudara yang sekandung atau seayah, tidak termasuk seibu. Jadi kalau digabungkan ayat 12, ayat yang ke-12 di awal surah An-Nisa dengan ayat yang terakhir, ayat 176 dari surah An-Nisa, bermakna sudah ada satu pembahasan yang sempurna tentang kalalah, yaitu apabila saudara-saudara seibu, pakaikan ayat yang ke-12. Kalau saudara-saudara sekandung dan seayah, pakaikan ayat yang ke-176. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan bahwasanya kalau mau mengetahui hukumku, wahai hamba-hambaku, jangan cukup dengan ayat yang ada di permulaan surah, tetapi teruskan sampai ke akhir surah, karena hukumnya ada lagi sebahagian yang akan kusebutkan di akhir surah. Karena satu surah An-Nisa itu, surah yang kita pelajari sekarang ini, mulai dari awalnya sampai akhirnya adalah satu kesatuan. Nah, apabila satu kesatuan, berarti antara satu dengan yang lainnya ada keterkaitannya. Hanya saja keterkaitan ayat ini, ayat yang terakhir dari surah An-Nisa ini, keterkaitannya itu dengan ayat yang ke-12 di awal surah An-Nisa. Jadi kita kalau mau menjadi pakar hukum di dalam Islam, yang mana rujukan Islam itu adalah Al-Quran dan hadis, maka mestilah menguasai Al-Quran itu secara keseluruhan. Jangan baru sampai di surah Al-Baqarah sudah berani mengeluarkan hukum, sudah berani mengeluarkan fatwa. Boleh jadi ada ayat-ayat yang belum lagi kita pelajari berkaitan dengan hukum yang akan ditetapkan. Maka kalau mau menjadi pakar dalam hukum Islam, kaji dahulu semua hukum yang ada dalam Al-Quran ini, mulai dari awal hingga akhir. Karena antara ayat-ayat Al-Quran itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saling terang menerangkan, saling jelas menjelaskan, saling sempurna menyempurnakan, sehingga apabila kita menetapkan satu hukum, maka hukum yang kita tetapkan itu adalah benar, karena membawa ke semua ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum yang kita tetapkan itu. Jadi jangan sampai mengambil sebahagian ayat Al-Quran, melalui yang sebahagian itu saja kita menetapkan hukum. Nanti tersalah di dalam menetapkan hukum. Jadi kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya sudah kita terangkan. Kemudian kaitan antara ayat ini dengan awal surah An-Nisa pun sudah kita terangkan. Bermakna ayat ini meskipun ia berada di akhir surah An-Nisa, tetapi ia tidaklah bersendirian, sebab satu surah itu adalah satu kesatuan. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci, yaitu ayat yang menerangkan tentang hukum kalalah. Tadi sudah kita terangkan, yaitu orang yang meninggal yang tidak memiliki anak, tak ada anak yang mewarisi, yang tidak memiliki orang tua, tidak ada ayah ibu yang mewarisi, tapi ada saudara yang mewarisi.
Nah, berapa bahagian yang akan diterima oleh saudara ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini. Tapi saudara yang dimasukkan di sini mesti kita ingat berbeda dengan yang dimasukkan dalam ayat yang ke-12. Saudara yang dimasukkan dalam ayat ini adalah saudara sekandung. Kalau disebut sekandung, seayah, seibu. Kemudian satu lagi adalah juga termasuk ke dalam ayat ini saudara seayah. Yang seibu bagaimana? Yang seibu bukan ayat ini, ayat yang ke-12. Ini kita ulang sekali lagi supaya jangan tersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halak laisa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hazzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah berfirman, yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu. Fatwa maknanya meminta jawaban dari hukum yang ditanyakan. Apa hukum yang ditanyakan? Hukum kalalah. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut namanya fatwa. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah, Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah. Jadi Allah yang memberikan jawaban. Jawabannya adalah pada penyampaian yang berikutnya. Ini mru'un halak, jika seseorang itu meninggal dunia, laisa lahu walad, dia tidak memiliki anak, walahu ukhtun, akan tetapi dia punya saudara perempuan. Anak tak punya bermakna tak ada ahli warisnya dari kalangan keturunannya. Kalau ada anak, siapa yang mewarisi? Anak itu yang mewarisi. Kemudian saudara perempuan ayah atau saudara perempuan ibu dapat warisan. Kalau anak mewarisi, tak dapat, karena saudara perempuan itu terhalang oleh anak yang mewarisi. Tapi ini anak tak ada yang mewarisi karena tak punya anak. Nah, saudara itu boleh mewarisi. Berapa bahagian ia dapatkan? Kalau saudara perempuan itu satu orang, walahu ukhtun, dan jika yang meninggal dunia itu memiliki satu orang saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka bagi saudara perempuan itu adalah setengah dari apa yang telah ditinggalkan oleh si mayit. Jadi setengah. Kalau si mayit meninggalkan 2 miliar, maka dia dapat 1 miliar. Saudara perempuannya dapat 1 miliar. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan dia di sini adalah saudara laki-laki. Yarithuha, mewarisi saudara perempuan. Illam yakul laha walad, jika saudara perempuannya itu tidak memiliki anak. Umpamanya kita punya saudara perempuan, saudara perempuan kita itu tidak punya anak. Kalau punya anak, maka anaknya mewarisi hartanya, maka kita tak dapat lagi. Tetapi saudara perempuan kita itu tak punya anak, kita adalah saudara laki-laki umpamanya, maka kita mewarisi harta saudara perempuan kita itu. Kalau tak ada lagi ahli warisnya yang lain, maka kita mewarisi semua harta saudara perempuan itu. Bagi yang laki-laki, ya, bagi yang laki-laki. Tapi kalau yang saudara perempuan, kalau saudara laki-lakinya meninggal, berapa dia dapat? Setengah. Yang setengah lagi kepada siapa? Kepada yang lainnya,
yang mewarisi. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan dia mewarisi saudara perempuannya jika si saudara perempuannya itu tidak memiliki anak. Fa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Tadi kasusnya adalah saudara laki-laki meninggal, kemudian saudara laki-laki punya satu orang saudara perempuan. Saudara perempuan dapat setengah, satu orang. Kemudian berikutnya pula, yang meninggal saudara perempuan memiliki satu orang saudara laki-laki. Maka seorang saudara laki-laki ini, satu orang saudara laki-laki ini mewarisi semua harta bendanya, kalau tidak punya ahli waris yang lain. Berikutnya lagi, ini satu orang yang mewarisi. Kalau yang mewarisi ini lebih dari satu orang, bagaimana? Nah, ini yang ketiga. Di dalam ayat ini ada 4 hukum, ada 4 macam hukum yang berkaitan dengan kalalah. Yang mewarisi banyak saudara. Nah, yang meninggal dunia satu orang memiliki beberapa orang saudara. Kemungkinan yang ketiga adalah yang meninggal dunia itu punya 2 orang saudara perempuan. Kalau tadi kan 1 orang saudara perempuan, dapat berapa tadi? Dapat setengah. Sekarang kalau meninggalkan 2 orang saudara perempuan, nah yang 2 saudara perempuan ini dapat berapa? Dalam ayat ini disebutkan falahumas thulutsani mimma tarak, dapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayat. Jadi kalau 1 orang dapat berapa? Dapat setengah. Kalau 2 orang yang mewarisi, kedua-duanya perempuan, dapat berapa? Dapat 2/3. 2/3 dibagi 2. 2/3 dibagi 2. Yang 1/3 lagi diberikan kepada yang lainnya. Itu yang ketiga, ya, macam yang ketiga. Macam yang keempat lagi sekarang. Wa in kanu ikhwatar rijalau wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unsayain. Seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan beberapa orang saudara, bukan 1 orang saudara, enggak, beberapa orang saudara, yaitu saudara-saudaranya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kalau tadi terdiri dari perempuan saja, 2 orang perempuan. Sekarang ini tidak ada laki-laki, ada perempuan. Bagaimana pembahagiannya ini? Maka pembahagiannya adalah diwarisi harta benda tersebut oleh saudara-saudaranya ini, tetapi laki-laki, saudara laki-laki dapat bahagian 2 kali lebih banyak berbanding saudara yang perempuan. Nah, sama dengan anak juga kan, anak laki-laki dapat bahagian 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Kemudian Allah tutup ayat ini, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menerangkan kepadamu supaya kamu tidak tersesat. Nah, Allah menerangkan tentang hukum waris ini kepadamu, bahagian-bahagian masing-masing, supaya kamu tidak tersesat, yaitu tidak menetapkan pembahagian warisan menurut akal fikiranmu yang mungkin saja menetapkan yang salah, sehingga kamu menjadi tersesat dari kebenaran. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas tiap segala sesuatu maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna tentang pembahagian warisan. Maka sepatutnya kamu, wahai orang-orang beriman, terimalah pembahagian Allah itu dan jalankanlah pembahagian Allah dalam perkara warisan itu. Jangan kamu tetapkan pula sendiri yang bertentangan dengan yang Allah tetapkan. Kira-kira demikianlah pesan yang ingin disampaikan oleh penghujung ayat ini. Kita ulang dari awal ayat kembali supaya semakin dekat kita dengan kandung ayat, sehingga ketika nanti menafsirkannya lebih mudah untuk memahaminya. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad,
tentang hukum. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah. Jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak memiliki anak, akan tetapi dia memiliki saudara perempuan, maka saudara perempuannya itu satu orang akan mewarisi setengah dari harta yang dia tinggalkan. Dan apabila yang meninggal dunia itu adalah saudara perempuan meninggalkan seorang saudara laki-laki, maka dia, saudara laki-laki itu, akan mewarisi harta saudara perempuan itu semuanya, jika saudara perempuan yang meninggal dunia itu tidak memiliki anak. Kemudian jika yang mewarisi itu adalah dua orang saudara perempuan, maka bagi keduanya 2/3 dari apa yang telah ditinggalkan oleh si mayit. Dan jika yang mewarisi itu adalah beberapa orang saudara terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki mendapatkan bahagian sebanyak 2 bahagian saudara perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadamu hukum tentang warisan ini supaya kamu tidak tersesat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di dalam ayat ini ada 4 bentuk hukum yang berkaitan dengan kalalah. Kalalah yaitu orang yang tidak memiliki anak dan orang tua. Apabila dia meninggal dunia, kemudian dia punya saudara, maka saudaranya itulah yang akan mewarisi harta bendanya. Nah, saudaranya yang mewarisi itu berapa jumlahnya? Kalau satu perempuan, satu saja dapat setengah lah yang perempuan tersebut. Kalau satu laki-laki yang meninggal dunia adalah saudara perempuan, maka saudara laki-lakinya mewarisi semua harta bendanya. Kemudian apabila memiliki 2 orang saudara perempuan, 2 orang saudara perempuan yang mewarisi harta saudara laki-lakinya yang meninggal dunia itu, maka dia mendapat yang 2 orang ini 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian kalau yang mewarisi itu banyak jumlahnya, yaitu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka harta itu akan dibagi, yang mana pembahagiannya saudara laki-laki dapat bahagian 2 kali lebih banyak berbanding saudara perempuan, atau satu saudara laki-laki itu bahagiannya sama dengan 2 bahagian saudara perempuan. Bagaimana? Bisa memahami tentang kandungan ayat ini? Mudah sekali ya, yaitu tentang pembahagian warisan berkaitan dengan orang yang meninggal dunia tetapi tidak memiliki anak yang mewarisi, tidak memiliki orang tua yang mewarisi, tetapi memiliki saudara yang mewarisi. Saudara yang mewarisi itu adalah saudara sekandung dan saudara seayah. Selesai ayat ini. Kemudian di penghujung ayat Allah menyebutkan ini adalah penjelasan dariku yang Maha mengetahui, maka hormatilah tentang pembahagian warisan dari sisiku yang Maha mengetahui. Aku ini Maha mengetahui yang terbaik untukmu. Maka apabila kamu memang percaya kepadaku yang Maha mengetahui tentang kebaikan untuk hidupmu, maka jalankanlah pembahagian yang kutetapkan ini. Kalau kamu tak mau menjalankannya, maka bermakna kamu tidak menghormatiku yang Maha mengetahui, seakan-akan kamu pula yang lebih mengetahui dariku. Kira-kira begitulah ayat ini. Karena pada hari ini ada juga manusia yang tidak mau menjalankan hukum warisan ini, yaitu menetapkan pembahagian sendiri. Ini orang yang seperti ini orang yang angkuh, orang yang sombong.
yaitu tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah yang maha mengetahui. Sebagai tanda kita beriman kepada Allah yang maha mengetahui, supaya kita nanti dapat dimasukkan ke dalam surga dan diberikan karunia dan juga diberikan taufik dari sisinya, maka berimanlah kepada Allah dengan menjalankan hukum yang Allah tetapkan, di antaranya adalah hukum warisan. Selesai sudah terjemahan, dan terjemahan ini sudah terjemahan tafsir namanya ini, karena kita sudah berikan penjelasan-penjelasan. Mengapa kita tidak terjemahkan saja secara harfiah? Karena ayat ini berkaitan dengan hukum. Kalau diterjemahkan secara harfiah mungkin susah bagi kita untuk memahaminya. Dengan memberikan penjelasan yang agak panjang, maka mudah untuk memahaminya. Sehingga apabila kita menafsirkan lebih lanjut, tidak terlalu susah untuk memahami kandungannya. Baik, kita akan tafsirkan lebih lanjut, yaitu dengan penjelasan yang lebih panjang dari setiap kata yang ada dalam ayat ini, supaya kita betul-betul menikmati ayat ini untuk kita jadikan sebagai petunjuk. Apabila dapat nanti penjelasan yang bisa menambah pengetahuan dan wawasan, maka semakin menambah keyakinan kita kepada ayat Al-Quran atau petunjuk yang telah Allah turunkan. Karena ayat Al-Quran ini memang bersengaja Allah turunkan untuk kita sebagai petunjuk di dalam hidup. Ayat ini dimulai dengan perkataan yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu. Mereka, siapa yang dimasukkan dengan mereka di sini? Para sahabat. Para sahabat meminta fatwa kepadamu. Siapa mu yang dimasukkan dalam ayat ini? Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat meminta fatwa kepada Nabi Muhammad. Meminta fatwa, meminta hukum dari perkara yang mereka tanyakan. Jadi fatwa itu kaitannya dengan pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan meminta kepastian hukum, maka jawaban itu disebut fatwa. Nah, kita ini ada di Majelis Ulama Indonesia itu komisi fatwa. Bermakna mereka ini adalah yang bertugas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Nah, jawaban dari pertanyaan itu disebut fatwa. Kalau pertanyaan berkaitan dengan hukum, bermakna orang yang memberikan fatwa ini bukan sembarangan orang, mestilah orang yang menguasai dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kepada siapa kita meminta fatwa? Minta fatwa kepada para ulama. Jangan minta fatwa kepada wartawan. Tak sesuai, atau kepada pengamat politik. Tak tepat. Minta fatwa kepada para ulama, karena mereka yang mengetahui tentang hukum-hukum yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena hukum itu mesti berdalilkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh menurut pendapat akal fikiran, tak boleh. Hukum itu mesti berdasarkan wahyu. Jadi para sahabat bukan bertanya kepada para sahabat yang lain, bukan. Para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, karena nanti Rasulullah akan menjawab berdasarkan wahyu, baik itu melalui Al-Quran yang diturunkan kepada baginda ataupun melalui hadis yang beliau sabdakan. Mereka meminta fatwa kepadamu. Para sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah tentang kalalah. Berarti para sahabat ini adalah orang-orang yang senantiasa memastikan apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Maka mereka tak mau menjalankan perkara-perkara hidup itu, menjalankannya begitu saja tanpa memastikan hukumnya. Tidak, mereka mau memastikan hukumnya. Ini seperti apa sebenarnya ini? Apakah ini sudah tepat, sudah benar, seperti yang Allah kehendaki, seperti yang Rasulullah kehendaki? Nah, apabila mereka ragu-ragu, mereka bertanya. Apabila mereka tak tahu, maka mereka bertanya.
Maka kita pula kalau mau mencontoh akhlak para sahabat, kalau tidak tahu sesuatu perkara, bertanya. Saya tak tahu, maka bertanya. Bertanya tentang hukum bermakna meminta fatwa. Yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu. Kata yastaftunaka ini fi'il mudhari'. Siapa yang mempelajari bahasa Arab, ketika ia melihat ini fi'il mudhari', ini menerangkan apa ini? Ini kan telah terjadi pada masa dahulu. Fi'il mudhari' itu yang menerangkan tentang pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Ini kan telah berlalu, peristiwa telah berlalu pada masa dahulu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tapi mengapa dalam ayat ini disebut juga sebagai kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung? Maka para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya para sahabat itu senantiasa meminta fatwa kepada Rasulullah. Jadi selalu bertanya kepada Rasulullah. Maka kita pula pada hari ini jangan bosan-bosan di dalam meminta fatwa, meminta jawaban dari sesuatu hukum. Tak tahu, tanya. Tak tahu, tanya. Banyak bertanya dalam perkara hukum. Bagus supaya kita ketika melakukan sesuatu itu melakukannya dengan pasti-pasti. Tahu betul baik buruknya, tahu betul halal haramnya, tahu betul benar salahnya. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah. Mereka meminta fatwa kepada Rasulullah, tetapi yang memberikan fatwa itu bukan Rasulullah. Yang memberikan fatwa adalah Allah. Ada kalanya Rasulullah yang memberikan fatwa melalui hadis yang beliau sampaikan. Tetapi tentang kalalah ini bukan Rasulullah yang memberikan fatwa, tapi Allah langsung yang memberikan fatwa. Apa maknanya? Nah, ini dibahas dalam tafsir. Berarti maksudnya adalah Allah tidak membiarkan Rasulullah untuk menjawab pertanyaan tentang kalalah, tetapi Allah langsung yang menjawabnya sebagai menerangkan bahwasanya perkara ini adalah perkara penting. Begitu pentingnya, Allah sendiri yang langsung menjawabnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, salah satu perkara penting yang aku sangat perhatikan yang terdapat di dalam Al-Quran adalah tentang hukum kalalah. Nah, itu Umar bin Khattab. Jadi sangat memperhatikan hukum tentang kalalah ini. Kalau disebut kalalah, jangan lupa, sudah berkali-kali kita sebutkan tadi, yaitu orang yang meninggal dunia yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua. Apa makna kalalah? Kalalah dari perkataan kalalut ta'ab, maknanya kesusahan. Kalalah dari kata susah. Jadi orang yang digelar dengan kalalah itu orang yang susah. Mengapa dia susah? Sebabnya tak punya orang tua, tak punya anak yang akan membantu. Biasanya yang membantu kita kan orang tua. Biasanya membantu kita adalah anak. Kalau kita masih kecil-kecil, siapa yang membantu kita? Orang tua. Kalau kita sudah tua-tua, anak pula sudah besar-besar, siapa yang membantu kita? Anak. Sekarang anak tak punya, orang tua pun tak punya, tak ada yang membantu. Maka tak membantu, orang ini disebut kalalah, orang yang susah, disebabkan karena tidak ada yang membantunya. Ini makna asal dari kata kalalah. Tapi ada lagi makna yang kedua. Nah, makna yang kedua ini tidak kita sebut dalam risalah itu, tapi kita sampaikan langsung. Kalalah ini maknanya adalah mahkota. Mahkota biasanya adalah yang disarungkan atau yang dilekatkan di kepala ini.
Biasanya mahkota itu dia mengelilingi kepala kita ini. Nah, disebut kalalah itu sebagai kalalah sebab tidak ada keluarga yang berada di sekelilingnya. Keluarga yang paling terdekat, yang semestinya ada di sekeliling kita untuk membantu kita, yang paling terdekat adalah anak-anak kita atau orang tua kita. Sekarang anak tak punya, orang tua pun tak punya, maka sama dengan tidak memiliki mahkota yang berada di sekeliling kepala ini. Ini adalah asal muasal makna kalalah. Tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah yang tidak memiliki anak dan orang tua. Allah langsung yang memberikan fatwa tentang kalalah. Kemudian diterangkan tentang kalalah ini dengan 4 macamnya. Ini meru'un jika seseorang halak, meninggal dunia. Tak disebut di sini mata. Mata itu meninggal dunia juga, atau tawafa, meninggal dunia. Tapi di sini disebut halak. Halak di sini ini juga seperti yang disebutkan di dalam ayat yang lain. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata binasa itu adalah kata halak. Nah, orang yang wafat itu, orang yang meninggal dunia itu adalah orang yang binasa. Apa sebab? Sebab ruhnya dicabut dari badannya, terpisah. Nah, dengan terpisahnya ruh dari badan, maka badannya akan dihantar ke kubur. Kemudian dimasukkan ke dalam kubur, maka kembali menjadi tanah. Halak binasa. Kalau kita bongkar kubur seseorang setelah 50-100 tahun, bagaimana? Masih nampak lagi badannya yang comel itu, yang bagus itu, badannya yang gagah perkasa itu. Oh, tak ada lagi, sudah habis, hancur dimakan tanah. Halak. Nah, hancur binasa itu disebut halak. Allah gunakan kata halak di sini, yaitu untuk orang yang meninggal dunia. Ini meru'un halak jika seseorang meninggal dunia, laisa lahu walad, dia tidak memiliki anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, tak punya anak sama sekali. Tidak punya anak. Di dalam ayat ini tidak disebutkan pula tidak punya anak dan orang tua. Kata orang tua tak ada dalam ayat ini. Di sini hanya disebut tidak punya anak. Maka para sahabat berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksudkan dengan kalalah itu. Sebagian besar para sahabat menyatakan, berpendapat bahwasanya kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua. Itu sebagian besar para sahabat. Tetapi Umar bin Khattab dengan ayat ini, beliau berpendapat, Umar berpendapat bahwasanya kalalah itu adalah orang yang tidak memiliki anak. Sampai di situ saja. Jadi kalau orang itu memiliki anak, kalau orang itu tidak memiliki anak dan memiliki orang tua, dapat juga disebut sebagai kalalah. Oleh siapa? Oleh Umar. Berbeda atau tidak ini? Berbeda antara Umar dengan para sahabat yang lainnya. Apabila mereka berbeda, mereka berkelahi, mereka keji mengkeji, mereka hina menghinakan, mereka bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan? Tidak. Bahkan apa kata Umar? Ana la astahi an ukhalifa ra'ya Abi Bakr. Saya ini malu berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada rasa malu dalam perbedaan. Ini yang perlu dibangunkan pada hari ini.
kalau kita berbeda pendapat dalam satu perkara yang memang dibolehkan kita untuk berbeda pendapat dalam perkara-perkara khilafiat, hendaknya punya rasa malu kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Tapi sekarang ni tak tahu malu, yaitu malah menghina, menjatuhkan, kemudian dan lain sebagainya. Allah, dia belum baca dia tu lagi tu. Di mana dia belajar? Dan kata-kata yang lainnya. Ini adalah kata-kata tak tahu malu. Sementara Umar bin Khattab memiliki rasa malu yang tinggi apabila berbeda pendapat dengan yang lainnya. Ini perlu dibangunkan. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwasanya tidak memiliki anak. Tak ada disebut tidak memiliki orang tua. Nah, tetapi itu difahami oleh para sahabat melalui hadis yang lain, melalui riwayat-riwayat yang lain. Bahkan ada lagi ulama menambahkannya, yaitu tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua, tidak memiliki suami dan lain sebagainya, ditambah untuk menerangkan makna kalalah, yaitu yang bersendirian, kecuali memiliki saudara yang mewarisi. Walahu ukhtun, dan yang meninggal dunia itu memiliki seorang saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka baginya setengah dari harta yang telah ditinggalkan oleh si mayit. Sudah kita terangkan tadi. Ini macam yang pertama dari hukum, atau bentuk yang pertama dari hukum yang disebutkan dalam ayat ini. Bentuk yang kedua adalah wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan saudara laki-laki itu mewarisi saudara perempuan yang meninggal dunia jika saudara perempuannya itu tidak memiliki anak. Bukan sebahagian dari harta, tidak semuanya dia boleh mewarisinya. Itu kalau satu-satu yang mewarisi, satu laki-laki yang mewarisi, kemudian sebelumnya adalah satu perempuan yang mewarisi. Kalau dua perempuan yang mewarisi, fa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Dan jika ada dua perempuan, dua saudara perempuan yang mewarisi, maka keduanya mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Berbeda ya? Berbeda dari yang pertama. Mengapa berbeda? Mengapa berbeda? Tak dapat kita jawabannya. Apa sebab? Sebab Allah yang maha bijaksana tidak memberitahukan mengapa berbeda. Tetapi yang pasti, perbedaan ini ada manfaat di dalamnya. Seperti apa manfaatnya? Maka dibahaslah oleh para ulama. Sebab apabila setengah kalau dibagi dua lagi, maka nanti masing-masing hanya dapat berapa? Hanya dapat 1/4 saja. Sementara kalau 2/3 dibagi 2, maka dapat lebih banyak. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa, dan jika saudara-saudara yang ditinggalkan itu banyak, terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bahagian laki-laki itu lebih banyak dari bahagian perempuan. Berapa banyaknya? Falidzakari mislu hazil unsayain, yaitu saudara laki-laki itu mendapat bahagian sebanyak 2 bahagian saudara perempuan. Bermakna kalau 2 bahagian saudara perempuan, bermakna saudara laki-laki itu dapat 2 kali lebih banyak dari saudara perempuannya. Adil atau tak adil? Laki-laki dapat 2 kali lebih banyak dari perempuan. Adil atau tak adil? Karena yang menjawab laki-laki maka adil. Kalau yang menjawab perempuan, adil? Apabila di dalam hati kita ada iman kepada Allah yang menetapkan seperti itu, maka segera jawab adil. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha adil. Maka ketika Allah menetapkannya sedemikian rupa, itulah dia yang paling adil.
Keadilan itu jangan seperti yang kita fahami, umpamanya sama rata, sama banyak, itulah yang adil. Oh bukan. Keadilan itu bukan pada kesamaan. Tidak. Karena kaitannya adalah dengan manfaat. Kemanfaatan. Bermanfaat bagi yang menerima. Itulah keadilan. Umpamanya, kita punya 3 orang anak. Satu anak kita di sekolah dasar, satu anak kita di sekolah menengah, satu lagi anak kita di perguruan tinggi. Apakah kita akan berikan jajan yang sama kepada anak? 5.000, 5.000, 5.000? Apakah adil sama-sama 5.000? Tidak adil. Apa sebab? Sebab bagi anak kita yang di perguruan tinggi, 5.000 itu tak ada manfaat baginya. Atau umpamanya kita beri jajan 100.000, 100.000, 100.000, juga tidak adil. Bagi anak kita yang di perguruan tinggi 100.000 bermanfaat, tapi bagi anak kita di sekolah dasar 100.000 tak bermanfaat baginya. Karena 100.000 itu baginya itu bisa membuat dia menjadi membazir, melakukan pembaziran, karena keperluannya bukan 100.000, keperluannya hanya 5.000 saja atau 10.000. Maka sesuai dengan manfaat. Maka sesuai dengan manfaat, siapa yang mengetahui manfaat yang tepat itu? Allah Subhanahu wa taala. Untuk laki-laki dibanyakkan karena mereka yang mengurus harta benda, sehingga harta tersebut menjadi termanfaatkan. Karena mereka berkaitan dengan mengurus harta benda. Kemudian mereka memiliki tanggung jawab yang banyak. Kalau laki-laki, maka di bawah tanggung jawabnya dia punya istri, kemudian dia juga punya anak-anak, laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau perempuan, dia sebagai seorang istri, maka ada tanggung jawab yang berada di pundaknya. Tidak, sebab dia sendiri pun sudah ditanggung oleh suaminya. Kemudian anak-anak yang dia miliki, bukan dia yang menanggungnya. Anak-anak yang dimilikinya ditanggung oleh suaminya. Maka kalau harta itu jatuh ke tangan istri, maka harta itu akan disimpan begitu saja. Maka ia tidak akan termanfaatkan dengan lebih berbanding apabila jatuh ke tangan laki-laki. Ini hukum secara umum. Jangan fahami dengan kasus-kasus yang berlaku di tengah masyarakat. Karena boleh saja ada yang membantah, oh tidak Ustaz, ada seorang perempuan itu pandai dia mengatur harta benda sehingga dia bisa memanfaatkan harta tersebut berbanding dengan laki-laki. Itu kasus per kasus. Kita dalam menetapkan hukum tidak berdasarkan kasus-kasus yang berlaku, tetapi menetapkannya secara umum. Kemudian penutup ayat, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan kepada kamu hukum tentang warisan ini supaya kamu tidak tersesat. Karena ada perkataan supaya kamu tidak tersesat, berarti apabila Allah tidak menetapkan hukum warisan dari sisinya, manusia bisa tersesat di dalam menetapkan pembahagian warisan. Ramai sekarang orang tua itu memberikan harta lebih banyak kepada anak yang ia sukai. Oh, anak ini saya sangat suka kepadanya karena dialah yang membantu saya selama saya sakit. Maka harta saya 2/3 untuknya. Nah, dia berikan harta untuk. Belum tentu lagi anak yang disukai itu adalah akan banyak berdoa nanti ketika kita sudah wafat. Boleh jadi anak yang tidak kita sukai itu yang banyak berdoa. Hati anak itu berbolak-balik. Yang kita sukai sekarang belum tentu lagi dia nanti setelah wafat banyak berdoa untuk kita. Boleh jadi yang kita benci sekarang dari anak itu, dialah yang paling banyak berdoa nanti ketika kita sudah wafat. Mungkin dia menyesal, Allah menyesal saya tak berbakti ketika orang tua saya masih hidup. Nah, sekarang ini saya akan tebus kesalahan saya ini dengan banyak berdoa untuk ayah saya, banyak bersedekah.
untuk ayah ibu saya. Akhirnya anaknya itu yang lebih banyak mendatangkan manfaat. Sementara anak yang banyak diberikan harta kepadanya, malah dia lalai dengan harta tersebut, lupa berdoa untuk ayah dan ibunya. Maka jangan kita yang menetapkan pembahagian, tetapi kembalikanlah kepada Allah yang maha bijaksana dalam menetapkan pembahagian. Karena dalam Al-Quran ada disebutkan, boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia adalah buruk bagimu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia adalah baik bagimu. Jadi jangan ikut selera hati kita, tetapi ikutlah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau Allah Maha mengetahui segala sesuatu, maka hormatilah Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Pasti Allah dengan pengetahuannya yang sempurna menetapkan sesuatu tepat pada tempatnya, karena menetapkannya dengan pengetahuan yang sempurna, tepat pada tempatnya dan mendatangkan manfaat. Berarti dengan menjalankan hukum warisan yang Allah tetapkan, maka kita akan mendapatkan manfaat dan kebaikan yang sempurna, sebab kita menjalankan pembahagian warisan yang ditetapkan oleh Allah yang Maha mengetahui tentang kebaikan yang sempurna. Inilah dia ayat yang terakhir dari surah An-Nisa. Dengan demikian selesai sudah pembahasan surah An-Nisa, yaitu surah yang ketiga dari urutan Al-Quran. Surah yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang keempat surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Nah, ini adalah 3 surah yang panjang-panjang di permulaan Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan nanti kepada surah Al-Ma'idah pula, yaitu surah yang kelima tertibnya di dalam Al-Quran. Dengan demikian, alhamdulillah selesai sudah pembahasan tentang surah An-Nisa, yang apabila kita ingat-ingat, kandungan yang terdapat di dalam surah An-Nisa ini adalah menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, yaitu hukum yang berkaitan dengan suami istri, hukum kaitan dengan orang tua dan anak, kemudian hukum dengan perceraian, kemudian juga hukum berkaitan dengan warisan. Itu kaitan dengan keluarga muslim. Kemudian bagaimana membangun masyarakat Islami juga disebutkan di dalam surah An-Nisa ini. Setelah itu Allah juga menerangkan tentang musuh-musuh Islam yang mesti dihadapi oleh umat Islam. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang munafik, mereka itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrik lainnya. Bagaimana menghadapi mereka ini? Apabila mereka itu adalah orang-orang yang tidak memusuhi umat Islam, maka kita bermuamalah dengan baik dengan mereka. Tetapi kalau mereka itu memusuhi umat Islam, yaitu dengan memerangi umat Islam, maka umat Islam berkewajiban pula untuk memerangi mereka. Maka terjadilah peperangan, jihad di jalan Allah. Apabila telah berlaku jihad di jalan Allah, maka bagi laki-laki yang sudah memiliki kewajiban untuk berjihad, hendaklah berjihad di jalan Allah dengan penuh kesungguhan dan keyakinan. Jangan ragu-ragu. Apa sebab? Andaikan gugur sekalipun, maka akan gugur sebagai syuhada, dan orang yang mati syahid akan dimasukkan ke dalam surga dan akan ditempatkan di tempat yang paling tinggi di dalam surga, yaitu kedudukannya 100 derajat di atas orang-orang yang meninggal dunia biasa. Dan setiap 1 derajat itu jaraknya adalah seperti langit dan bumi. Nah, ini disebutkan dalam surah An-Nisa ini. Dengan demikian, maka surah An-Nisa ini mengatur tentang kehidupan kita,
yaitu kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, masyarakat Islam. Kemudian dalam waktu yang sama, yaitu kehidupan berhadapan dengan musuh-musuh kita. Dengan demikian, maka terasa banyak manfaat ketika kita mempelajari ayat-ayat Allah, karena kita dapat memahami nilai-nilai hidup ini dengan lebih terang dan lebih jelas lagi. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita dapat menjalaninya dengan pasti-pasti. Dan harapan kita mudah-mudahan apapun yang kita buat di dalam hidup ini adalah seperti yang Allah tunjukkan melalui firman-Nya yang suci ini, sehingga kita mendapatkan redha-Nya insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan bukan hanya berupa pengetahuan yang lekat di akal fikiran kita saja, tetapi juga Allah bantu kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.